Kemarin kita sudah belajar kalimat apa? Thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat apa? Kalimat yang baik. Kalimat thayyibah itu artinya kalimat yang baik. Thayyibah itu apa? Thayyibah itu artinya baik ya. Nah, kemarin kita belajar subhanallah. Kemarin kita belajar subhanallah. Ya, artinya maha suci Allah. Nah, sekarang kita akan belajar kalimat thayyibah selanjutnya, yaitu masya Allah. Ya. Kapan kita mengucapkan masya Allah? Masya Allah itu adalah salah satu dari kalimat thayyibah yang diucapkan ketika seseorang melihat sesuatu yang baik atau sesuatu yang indah sebagai ekspresi penghargaan sekaligus pengingat bahwa semua itu bisa terjadi hanya karena kehendak Allah. Ya, jadi kalimat masya Allah itu diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, yang pertama ada gambar apa ini ya? Angin ribut. Gambar A ini ada angin ribut. Kemudian yang kedua, yang gambar B ini ada gambar bunga-bunga yang sangat indah. Kemudian yang gambar C, ini ada gambar sebuah pemandangan yang indah. Kemudian yang gambar D, ya, ini ada apa? Angin ya, ada angin ribut. Sama seperti gambar yang A. Nah, apa yang harus kita ucapkan? Ya. Apa yang harus kita ucapkan kalau kita melihat angin ribut? Apa yang harus kita ucapkan ketika melihat sesuatu yang indah? Apa? Coba kira-kira. Kita baca dulu ya, biar tahu ya. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Percaya nggak kalau semua yang terjadi itu atas kehendak Allah, atas maunya Allah? Percaya, harus percaya ya, karena kita semua ini adalah punyanya Allah ya. Jadi semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Nah, kalimat masya Allah itu artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Masya Allah ya, semua atas kehendak Allah, artinya seperti itu. Nah, kalimat itu diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah namun menakjubkan. Misalnya ketika kita melihat bangunan yang indah, kita melihat masjid yang besar sekali misalnya, atau kita melihat menara yang besar, yang tinggi sekali. Pernah ke Malaysia? Pernah lihat menara Petronas? Menara Twin Tower pernah lihat? Oh, waktu masih kecil. Iya, nah kalau kita melihat menara kembar itu ya, itu kan sangat tinggi sekali ya, bagus sekali. Kira-kira kita membaca apa nih? Membaca masya Allah. Nah, contohnya ketika kita melihat bangunan yang indah, bangunan yang tinggi, bangunan yang besar sekali, atau kita melihat kebun bunga yang sangat bagus, melihat teknologi yang canggih. Misalnya di Jepang ada robot keluaran terbaru yang sangat canggih.
Atau di Amerika misalnya, kita lihat ada mobil listrik yang sangat canggih. Atau kita melihat teman kita ya punya prestasi yang membanggakan. Misalnya dia juara apa misalnya, juara renang atau dia juara menggambar misalnya. Ya. Atau kita melihat orang dengan fisik yang sangat kuat. Misalnya di Jepang ada sumo. Tahu sumo kan? Tahu nggak sumo? Nah, itu tidak biasa ya. Orangnya bukan orang biasa ya. Melihat yang seperti itu misalnya, fisik yang sangat kuat. Atau melihat pemandangan alam yang bagus. Misalnya waktu di Magelang kemarin, waktu pulang ke Indonesia, lihat pemandangan gunung yang indah. Di bawah gunung ada sawah-sawah yang hijau, kemudian ada pohon-pohon, ada sungai yang mengalir. Nah, misalnya seperti itu. Atau juga kita melihat artis yang ganteng misalnya. Nah, tahu nggak? Ada pernah lihat artis yang ganteng nggak? Tahu nggak ada artis? Pernah nggak lihat siapa gitu di TV yang wah cantik banget, ganteng banget gitu? Pernah lihat nggak? Misalnya kita pernah melihat seperti itu. Nah, ini dibaca ketika kita melihat hal-hal yang menakjubkan seperti itu tadi ya. Kita membaca apa? Masya Allah. Semua atas kehendak Allah. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita itu sangat wow gitu, kita membacanya apa? Masya Allah. Ya, kita membaca Masya Allah. Artinya apa? Artinya semua itu kehendak Allah. Nah, di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah iltarani ana aqalla minka malau wa walada. Artinya, mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, jadi ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, kita disunahkan untuk membaca Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Masya Allah itu sungguh atas kehendak Allah, ya. Tidak ada kekuatan selain atau kecuali dengan pertolongan Allah, ya. Dalil tersebut dipahami dengan penjelasan yang sudah disebutkan di atas. Di dalam ayat itu, ayat yang tadi itu, objek dari ucapan Masya Allah itu adalah kebun. Ya. Ayat yang tadi itu ya sedang membicarakan tentang kebun. Kebun yang indah, kebun yang sangat bagus. Nah, sedangkan adanya sebuah kebun itu tadi, ya, selain ada tanaman-tanaman di dalamnya, ya, itu juga adalah karena ada usaha dari si pemilik kebun tadi dengan menanamnya, menyirami, memupuk, dan seterusnya. Jadi ketika kita melihat kebun yang indah, ya, misalnya kita lagi ke kebun stroberi. Pernah nggak ke kebun stroberi? Pernah. Misalnya kita lagi ke kebun stroberi, kemudian lihat ada stroberi yang
warnanya merah merona. Wah, ini kayaknya manis ini ya. Stroberinya besar-besar, warnanya merah. Kita mengucapkan apa? Masya Allah. Masya Allah, bagusnya. Ya, berarti ketika kita mengucapkan itu, kita mengakui bahwa semua yang terjadi pada kebun stroberi tadi itu semuanya adalah karena Allah, ya. Kira-kira kalau bukan karena Allah, bisa nggak kebun stroberi tadi itu berbuah? Atas izin Allah bisa nggak? Kalau tidak karena izin Allah, nggak bisa. Ya, semua yang terjadi ya itu karena izin Allah. Jadi kenapa buah stroberi tadi bisa besar-besar, bisa manis, bisa warnanya cantik? Karena itu adalah karena apa? Karena izin Allah. Ya, tentu saja selain itu ada usaha dari petaninya. Ya, petaninya sudah apa? Merawat, menyirami, memberi pupuk, ya, membersihkan dari rumput-rumput, ya kan? Nah, berarti selain karena izin Allah, juga karena ada usaha dari petaninya stroberi tadi. Makanya kita mengucapkan kalimat Masya Allah. Ya, untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kekaguman kepada seseorang atau kepada kejadian. Ya, kita mengucapkan Masya Allah itu untuk menunjukkan bahwa kita mengagumi sesuatu. Ya, kita mengagumi ciptaan Allah. Nah, sementara di dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian itu bisa terjadi karena kehendak Allah. Itu ya. Coba sekarang kita ulangi lagi pelajaran kita hari ini. Kalimat thayyibah Masya Allah diucapkan ketika apa, Kak? Masya Allah itu diucapkan ketika apa? Ketika apa? Ketika melihat sesuatu yang indah. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Ya. Masya Allah itu diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang bagus, yang indah, yang menakjubkan. Pokoknya yang membuat kita merasa wow gitu loh, ya kan? Misalnya kayak tadi, ketika kita melihat menara kembar, menara Petronas di Malaysia. Wah, ini menara tinggi sekali ya. Masya Allah. Ya. Kemudian ketika kita melihat apa? Melihat melihat apa kira-kira? Bisa nggak ngasih contoh? Apa? Misalnya ketika kita melihat buah stroberi, ya, melihat buah stroberi yang ada di kebun, buahnya sangat merah-merah, buahnya besar-besar, buahnya sangat lebat. Ya, kita mengucapkan Masya Allah. Itu ya. Oke, paham ya sampai di sini ya? Iya, oke. Baik. Cukup dulu ya untuk hari ini ya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi dengan kalimat thayyibah yang lain. Besok kita